Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara bincang-bincang bersama Dr. Wahidul Anam melalui MSN Channel. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang adzan dan juga adanya SE Menak nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara. Nah, ini nanti bagaimana sebenarnya apa yang menjadi isi sekaligus maksud dengan adanya Menak ini serta penerapannya, dan yang gak kalah penting yaitu dengan adanya SE ini bagaimana kita menyikapinya. Karena sejauh ini banyak terjadi polemik gitu ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan berbagai sudut pandang yang mereka gunakan, serta entah ini di blow up artinya dibesar-besarkan atau mungkin karena memang banyak sekali kepentingan di balik itu nih Pak. Jadi pertama mari kita bersama-sama kita bahas atau kita kenali dan kita pahami tentang esensi dari SE ini, sekaligus kita bisa mengambil pelajaran dari yang dimaksudkan dari kemunculan SE ini. Oke, terima kasih Bapak Dr. Wahidul Anam atas kehadiran panjenengan, dan beliau adalah salah satu dosen di IAIN Kediri dan beliau adalah Wakil Rektor 3. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Nah, ini bisa nggih Pak, kita mulai nggih. Pak Wahid, bagaimana kabar panjenengan hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, alhamdulillah. Nggih, seger waras nggih. Terus ini Pak Wahid, terkait dengan adanya SE Menak nomor 5 tahun 2022. Nah, ini terjadi beberapa hal yang mungkin sempat simpang siur. Ini yang dilarang adzannya, apa yang dilarang penggunaan mikrofonnya. Sementara saat ini kita itu sudah terbiasa. Nah, kalau yang namanya adzan itu suaranya lantang dengan berbagai tujuan dan manfaatnya. Monggo Pak Wahid mengawali pembahasan kita kali ini. Sebenarnya makna adzan dan tujuan adzan itu seperti apa? Mungkin nanti panjenengan bisa menyampaikan tentang tata cara atau kaifiyahnya dalam Islam atau mungkin di masa Nabi. Monggo. Baik. Terima kasih Ibu Nila. Yang pertama tentu kita harus mengerti dulu apa itu adzan gitu ya. Dalam beberapa kitab fikih ya, ini kan secara lugah itu adzan itu adalah mengajak, memanggil, mengingatkan, itu secara lugah. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa adzan itu adalah lafaz-lafaz tertentu yang digunakan untuk mengingatkan dan mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kembali kepada definisi ini, maka sebenarnya adzan itu digunakan untuk mengingatkan orang, siapapun ya orang Islam, dan mengajak mereka untuk melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Jadi maka adzan itu dikumandangkan tentu pada waktu masuknya waktu-waktu sholat itu, seperti sholat maghrib, isya, zuhur, asar, subuh ya. Maka di sini umat Islam ini ada kewajiban, walaupun fardunya fardu kifayah, untuk mengumandangkan adzan. Kalau kita melihat konsep sejarah adzan itu ya, dulu pada zaman Nabi berkeinginan bagaimana cara memberitahu orang Islam pada saat itu supaya orang Islam itu mengerti bahwa sekarang ini sedang masuk waktu sholat gitu kan. Maka ada beberapa sahabat ya yang memberikan masukan kepada Nabi atau memberikan usulan kepada Rasulullah saat itu. Bagaimana kalau kemudian adzan ini memberitahuan waktu sholat itu menggunakan lonceng.
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani misalnya. Kemudian ada juga yang menggunakan trompet, ada usulan, sudah jangan lonceng, kalau lonceng nanti seperti Nasrani. Nah itu kan, pakai lonceng itu ya, ini sudah zuhur, asal pakai lonceng gitu kan. Ada juga yang mengusulkan di dalam kitab Sirah Nabawi karya Ibnu Hisham itu dijelaskan bahwa ada juga yang mengusulkan pakai trompet seperti orang Yahudi gitu kan. Nah, itu juga ditolak oleh Nabi. Bahkan ada yang mengusulkan itu bukan lonceng, bukan trompet, tetapi menggunakan api ya, yang tinggi begitu ya. Kalau apinya itu nanti dibakar, dinyalakan, maka itu menunjukkan waktu sholat gitu kan. Tetapi Nabi menolak ketiga metode itu, baik lonceng, trompet maupun api, itu adalah Rasulullah. Maka ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid itu menghadap pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa beliau telah bermimpi ditemui oleh seseorang yang di situ untuk penanda waktu. Di dalam mimpinya itu dia diamanahkan untuk melafazkan adzan sebagaimana yang kita dengarkan ini. Dan mimpi itu disampaikan kepada Rasulullah. Kan gitu kan? Iya. Kemudian pada saatnya ketika bertemu dengan Rasulullah, maka Nabi ini menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal. Karena apa? Bilal itu suaranya paling merdu. Kata sahabat suaranya paling merdu. Makanya kalau adzan itu harus merdu suaranya. Tidak boleh adzan suaranya tidak karu-karuan, tidak jelas, tidak boleh gitu. Makanya di sini kemudian karena Bilal ini suaranya merdu, maka adzan itu mulai dikumandangkan. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh sahabat Abdul bin Zaid itu juga didukung oleh sahabat yang lain, ya. Dan kemudian adzan itu menjadi syariat. Sejak itulah kemudian setiap waktu sholat itu dilaksanakan adzan. Dan yang melaksanakan adalah Bilal bin Rabah, dan itu dilaksanakan oleh Bilal sampai Nabi wafat. Ketika setelah Nabi wafat, maka Bilal itu tidak lagi mau mengumandangkan adzan. Karena apa? Ketika Bilal itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal itu selalu menangis. Ingat akan Nabi. Ya. Tapi suatu saat ketika Khalifah Umar bin Khattab ini tiba di Yerusalem, Bilal diminta lagi untuk adzan sekali lagi, dan dia menyanggupi. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa menurut Syekh Abdul Asyarqawi ya, yang kami kutip dari beberapa media dan beberapa kitab ya, di situ menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah mengumandangkan adzan, tapi sekali saja. Beliau dalam sebuah perjalanan, kemudian beliau di dalam mengumandangkan adzan mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam riwayat yang lain mengatakan asyhadu anni Rasulullah. Karena saat Muhammad, itu yang mengumandangkan adalah Nabi Muhammad ya. Ini saya kira sudah jelas ya bagaimana sejarah adzan itu. Jadi adzan yang pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah itu, ketika Bilal ini Nabi sudah wafat, Bilal tidak mau adzan. Karena apa? Ketika mau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal selalu menangis karena ingat bagaimana ketika Bilal bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira yang kami sampaikan tentang tentang adzan dan ya. Sejarahnya. Ada sebuah hadis Nabi ya yang saya kira ini muttafaq alaih ya. Muttafaq alaih dari Bukhari dan Muslim. Riwayat dari Abu Hurairah, beliau mengatakan lau ya'lamu an-nasu ma fi nidai wa sofi al-awwal tsumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu alaihi. Yang kurang lebih artinya begini, kalau manusia itu tahu tentang keutamaan nida atau azan dan sof yang pertama,
maka mereka akan berlomba-lomba untuk adzan itu dan masuk pada saf yang pertama. Di sini jelas sekali bahwa adzan itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Luar biasa. Ya, ini yang saya dapatkan dari beberapa sumber, dan tentu kita sebagai umat Islam harus mengumandangkan adzan ya, walaupun itu fardu kifayah. Iya. Jangan sampai tidak ada adzan di masjid, musola. Bahaya sekali nanti. Iya. Kita Karena ini akan sebagai penanda waktu gitu kan. Karena begini, umat Islam Indonesia itu waktu sholatnya berbeda-beda. Ada yang di daerah tertentu sholatnya itu tepat waktu jam 12, setengah 12 lah untuk zuhur ya. Asar jam 3-an sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maghrib juga begitu. Tetapi ada juga di daerah tertentu karena mungkin karena di situ banyak petaninya, kalau sholat jam 12 mungkin masih di sawah. Kalau sholat jam 3 mereka masih di kantor atau di mana, akhirnya ada sebagian daerah itu sholat asarnya jam 5, sholat zuhurnya jam 2, sholat subuh sebenarnya biasa, maghrib bisa sama. Nah ini saya kira tergantung dari masing-masing. Karena yang penting tidak keluar dari waktu sholat. Ya, tidak keluar dari waktu sholat. Baik, luar biasa, jelas sekali nggih. Kalaupun mungkin pemirsa atau masyarakat sekitar atau masyarakat di luar seringkali mengetahui bahwasanya yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal, itu satu informasi yang benar. Hanya saja kita hari ini dapat informasi tambahan bahwa ternyata Bilal adalah seseorang yang diminta untuk mengumandangkan. Namun untuk ide awal sekaligus seseorang yang mendapatkan petunjuk melalui mimpi bahwa penanda sholat bisa disampaikan dengan lafadz Allah yang saat ini atau seringkali saat ini kita sudah tahu bahwasanya lafadz adzan sebagaimana kita tahu itu adalah melalui mimpi yang diterima oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid. Dan juga itu ada Umar bin Khattab juga sama. Jadi Iya. Umar bin Khattab juga pernah bermimpi mendapatkan lafadz seperti yang disebut Abdullah bin Zaid. Terima kasih Pak Wahid. Terus ini terkait tadi informasi bahwasanya kenapa saat itu yang ditunjuk menjadi muadzin adalah Bilal, karena salah satu pertimbangannya adalah karena suara beliau yang merdu atau bagus. Nah, terkait mungkin dari aturan fikih nih Pak, dari aturan fikih atau tata tertib. Nah, bagi seorang muadzin itu apa Pak? Ya, baik ya. Jadi kalau kita kembali kepada beberapa aturan fikih ya, karena ini sifatnya fardu kifayah. Jadi hukum adzan itu fardu kifayah. Jadi kalau satu orang di satu kampus saya adzan, yang ini jangan adzan kan. Kalau kemudian yang ini adzan kan jadi repot nanti jawabnya kayak lomba gitu kan. Ini sekali lagi bahwa hukum adzan ini adalah wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu apabila sudah dilakukan oleh seseorang, maka yang lain telah gugur kewajibannya, bukan fardu ain. Ini saya kira yang kalau lafaz-lafaznya saya kira semua sudah kita tahu semuanya tentang urutan-urutan adzan itu, sehingga sering kita dikumandangkan oleh para muadzin di masjid dan di mushola yang sering kita dengar setiap hari. Dan ini umat Islam Indonesia saya kira sudah tidak asing lagi dengan istilah adzan yang setiap mushola selalu mengumandangkan gitu ya. Kalau untuk aturannya misalkan Pak harus laki-laki, kemudian dalam kondisi suci dan sebagainya. Ya seyogyanya kalau kita selama ini ya yang adzan karena dulu pada zaman sahabat itu adalah Bilal bin Rabah, maka kemudian umat Islam Indonesia kebanyakan muadzin itu juga laki-laki. Laki-laki ya memang apakah seorang muadzin harus wudu? Ya tidak harus. Tapi ya bagaimana kemudian dia sudah kondisi siap akan sholat masa tidak berwudu. Tapi ini ya tidak di beberapa syarat muadzin itu kan apakah mereka harus berwudu,
Ya tidak kan gitu kan. Jadi kalau apa namanya, bagaimana kalau kemudian muadzin itu lupa urutannya, gitu kan? Lafadznya lupa, tertukar gitu kan. urutannya. Apakah itu batal? Yeah. Ya tentu harus kembali kepada urutannya dan adanya tentu tidak batal. Yeah. Di sini katakan yu'fa anisai al-yasiri. Jadi kalau sesuatu yang gampang itu ya dimaafu lah, yeah. gitu kan. Yeah. Jadi saya kira untuk fikih adzan ya yang penting dilaksanakan pada waktu sholat gitu kan. Yeah. Jangan sampai adzan zuhur jam 11 adzan zuhur. Yeah. Adzan nanti asar, malah datang semua. Adzan asar misalnya jam 2:30 belum yeah. waktunya asar ya. Kalau kita kan 2:30 belum asar. Yeah. Adzan maghrib apalagi ini sangat sensitif. Kalau bulan puasa bahaya ini. Belum waktunya adzan ini kan berbahaya sekali kan itu kan. Jadi yang penting masuk pada waktu sholat gitu kan. Maka dalam era yang serba modern ini, maka muadzin itu harus punya jadwal yang tepat ya, jadwal sholat yang tepat, jadwal sholat yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi terutama pada bulan puasa, adzan maghrib dan adzan subuh. Jangan sampai adzan maghrib itu maju, adzan subuh itu mundur. Ya, itu kan berbahaya sekali itu kan. Terima kasih Pak. Terus ini kembali atau nyambung lagi dengan judul yang di awal kita sebutkan, bahwasanya dengan adanya surat edaran Menak nomor 5 ini, ini agak menjadi satu hal yang sensitif. Ketika orang itu menangkap bahwasanya ini berkaitan dengan azan. Tapi ketika kembali lagi kita baca dengan seksama bahwasanya ini justru fokus pada penggunaan pengeras suara. Berkaitan dengan adanya SE ini, sebenarnya bagaimana Pak penerapan dari surat edaran ini? Ya, baik ya. Jadi begini. Ketentuan azan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini nama saja surat edaran ya. Yeah. Surat edaran itu beda dengan peraturan Kementerian Agama. Ini sifatnya itu himbauan yang anjuran. Ini sebaiknya juga dipatuhi sebagai kita umat Islam ya. Karena apa? Karena di sini dijelaskan bahwa kalau saya membaca ini ya, misalnya adzan subuh gitu kan. Di sini dikatakan sebelum adzan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat atau tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Ya, dan pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa dan gelar subuh menggunakan pengeras suara dalam. Untuk zuhur, asar, maghrib dan isya sebelum adzan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau sholawat tarhim dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Saya kira kita sebagai umat Islam di negara yang pluralis seperti Indonesia ini ya, jadi kita akui bahwa negara kita itu kan negara yang pluralis, tidak hanya satu agama, banyak sekali tetangga-tetangga kita yang beragama lain, ya, beragama Kristen, Hindu, Buddha, mungkin ada juga yang aliran kepercayaan ya. Jadi untuk menghormati mereka, ini saya kira ini SE ini sangat tepat, gitu kan. Dan ini memberikan jaminan kepada umat Islam yang ketika umat Islam itu minoritas. Misalnya umat Islam di Bali, juga, aman mereka karena apa? Ada dasar hukumnya. Umat Islam di Papua misalnya, di daerah-daerah yang sebagian Papua itu kan juga minoritas, gitu kan. Ini saya kira ini justru memberikan perlindungan sehingga umat Islam yang di daerah minoritas ini nyaman beribadahnya. Mereka adzan mereka tarhim 10 menit sebelum salat subuh, atau ketika zuhur itu 5 menit sebelumnya ada tarhim atau sholawat, saya kira tidak ada masalah. Saya kira ini SE nomor 5 tahun 2022 ini justru memberikan ketenangan dan keleluasan umat Islam untuk beribadah. Dan tentu kita juga harus menghormati orang lain yang berbeda agama, berbeda agama, beda keyakinan ya.
kemudian tentu tidak mengganggu ya. Bahkan kalau saya melihat pendapat ulama-ulama terdahulu ya, ini dikatakan misalnya di dalam kitab Fathul Mu'in ya, di situ dikatakan yusanu raf'u shawti bil adani limun faridin fauqa ma yusmi'u nafsahu waliman yu'adzinu li jama'atin fauqa ma yusmi'u wahidan minhum, yang artinya kurang lebih disunahkan meneruskan suara adzan bagi orang yang sholat sendirian di atas volume suara yang dapat memperdengarkan dirinya sendiri, dan bagi orang yang adzan untuk jamaah di atas volume yang dapat memperdengarkan satu orang dari mereka. Ini memberi makna bahwa seandainya suara adzan yang dikumandangkan itu bisa memperdengarkan jamaah di sekitarnya, satu orang saja itu punya sunnah. Maka saya kalau melihat di sini ada 100 desibel ya. 100 desibel. Desibel itu sangat keras sekali. Sudah keras nih. Saya pernah membaca sebuah artikel ya. Suara manusia ketika dia bengok itu? Berteriak itu 50 desibel. 50 desibel. Itu kan. Lah kira-kira adanya Bilal itu berarti apa tidak? Ya. Kalau kita betul-betul kembali pada sunnah Nabi, saya kira 100 desibel itu sudah cukup keras itu kan. Apakah mungkin misalnya kita di Blitar ya, Masjid Agung yang adzan, apakah mungkin kita akan jamaah di Masjid Agung? Kalau semuanya. Jumat mungkin saja. Kalau sholat fardu, apakah semua akan Masjid Agung? Tidak. Mengingatkan kepada yang musala terdekat kan itu kan. Jadi kalau kembali kepada substansi daripada adzan itu, maka ketika seseorang itu adzan sebenarnya apa? Mengingatkan supaya orang itu berjamaah. Muadzin itu memberitahu supaya berjamaah di musola. Misalnya di musola Dauban di dekat pondok ini ya. Itu ketika sholat asar ada jam 4:30, maka adanya 4:30. Yang jamaah siapa? Ya orang sekitar musola itu. Maka saya kira 10 desibel itu ya, 100 desibel ini saya kira sudah sangat keras sekali dan sangat toleran itu kan. Jadi ini SE ini saya kira harus kita dukung di dalam proses pengaturan adzan, sehingga umat Islam itu merasa nyaman ketika dia mayoritas dan merasa tenang ketika dia minoritas. Kan gitu kan. Karena sudah ada dasar hukumnya kan gitu kan. Jadi kita tidak boleh egois. Mungkin ketika mayoritas itu seenaknya kita minoritas bagaimana? Nah, kita tidak boleh egois seperti habis itu kan. Maka saya kira saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Gus Men ya. Menteri Agama ini yang sangat luar biasa, Gus Yakut Khalil Qomas ini, bahwa dengan adanya SEI ini memberikan jaminan kepada umat Islam untuk beribadah dengan tenang. Ingat kalau kita minoritas ya. Kalau mayoritas aman, itu tidak ada masalah, tetapi belum mayoritas kita kan masjid di mana-mana. Bayangkan kalau masing-masing masjid itu 100 desibel itu ya, itu luar biasa itu. Sudah terdengar kemana-mana, saya tidak ada masalah. Kalau kita minoritas juga begitu, kita sudah aman. 10 menit sebelum sholat subuh kita tarhim, kita baca Quran, keluar tidak ada masalah. Kan itu kan? Kemudian 5 menit sebelum sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu juga sudah ada aturannya. Saya kira ini aturan yang sangat moderat, aturan yang sangat baik, dan ini perlu diterapkan di negara kita. Jangan kemudian kita menangnya sendiri kan gitu kan. Dan ini saya kira Gus Men ini luar biasa bagaimana kemudian beliau mengatur tentang problem adzan ini, yang dulu beberapa waktu yang lalu ya, di tahun 2018 ada beberapa kasus ya, yang ini saya kira bisa dilihat di media sosial. Bagaimana kasus adzan ini menjadi polemik, dan ini saya kira jawabannya di tahun 2022 ini. Bagaimana ini diatur sedemikian rupa sehingga ketika orang adzan itu suaranya harus nyaring. Jangan sampai yang adzan itu suaranya tidak bagus. Bilal saja itu Nabi aja memilih kok. Itu Bilal itu suaranya bagus, nah, gitu kan. Maka saya kira di sini ada ketentuan ya di dalam
SE ini Iya, termasuk bagus pengaturan dan sound tidak systemnya sumbang, juga. pelafatan secara baik dan benar. Iya. Jadi suaranya bagus, tidak sumbang ya. Iya. Karena kita mengajak orang untuk sholat ya. Iya. Kemudian pelafatannya benar ya. Iya. Itu penting ya supaya ketika orang mendengar adzan itu betul-betul bisa menggugah hati mereka supaya mereka mau datang untuk sholat berjamaah, sholat untuk di musola atau di masjid. Iya. Saya kira kita harus mendukung surat edaran Menteri nomor 5 tahun 2022 ini. Iya. Memang ketika sekilas kita mungkin langsung mendengar apa yang orang lain perbincangkan atau mungkin yang banyak orang cuatkan di media itu memang luar biasa, Pak. Cukup membingungkan dan menjadikan terombang-ambing kita yang membaca. Tapi ketika kita mau baca atau membaca dengan detail SE ini justru sebenarnya apa yang dituliskan itu sudah menggambarkan kebiasaan kita. Kita biasanya kalau misalkan sebelum sholat subuh itu ada tarhim 10 menit sebenarnya sudah dilaksanakan. Kemudian orang membaca sholawat, orang membaca pujian atau mungkin tarhim sebelum sholat yang selain subuh 5 menit itu saya kira juga sudah cukup karena memang terjadi perbedaan. Kalau mau sholat subuh relatif lama mungkin menunggu jamaah, tapi kalau untuk sholat lain misalkan zuhur, asar memang diperpendek karena juga orang-orang sudah memiliki aktivitas yang harus segera dilanjutkan. Jadi sebenarnya ketika kita mau membaca kembali ini sudah kita laksanakan, jadi nggak ada masalah cuman ya itu lagi polemik itu kadang mungkin munculnya karena orang menyampaikan dengan sudut pandang mereka dengan kondisi yang mungkin berbeda-beda. Iya. Makanya saya sarankan kepada umat Islam Indonesia ketika ini tolong dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang lurus, dan memahami kondisi masyarakat yang plural. Maka baca itu aturan itu dengan detail. Dan ini saya kira betul yang Bu Nila sampaikan tadi. Setiap pagi kan kita sudah biasa tarhim sebelum itu kan, kemudian ya mungkin saja orang yang protes ini tidak pernah tarhim atau gimana itu ya. Karena ternyata ketika kita mau baca detailnya ini sudah sesuai dengan kebiasaan kita. Hanya saja ini mungkin penerjemahan kebiasaan kita dan kita belum siap ketika ini semua diubah menjadi bahasa tulisan seperti itu. Nah, terus ini Pak Wahid, seperti yang Panjenengan sampaikan bahwasanya Panjenengan menyarankan atau menghimbau bahwasanya ini aturan ini perlu kita dukung gitu. Kita dukung karena memang kita nggak boleh sewenang-wenang. Kalau kita pas di wilayah yang memang Islam mayoritas kita mungkin berani lah gitu. Tapi kalau yang minoritas mereka benar-benar butuh pendampingan, butuh perlindungan, dan ini mungkin sebagai satu bentuk perlindungan sekaligus fasilitas dari pemerintah khususnya Menteri Agama bahwa terkait azan, terkait pelaksanaan pengadaan azan ini sendiri pun harus didampingi dengan aturan yang jelas. Nah, ketika Panjenengan menyampaikan atau kita semua sama-sama tahu bahwasannya ini merupakan surat edaran, bukan peraturan pemerintah. Artinya ketika dilanggar pun tidak ada sanksi nih, Pak. Ya, karena ini surat edaran sifatnya himbauan himbauan, dan ini saya kira tidak ada salahnya kita sebagai umat Islam Indonesia yang punya pemerintah, punya menteri agama yang sangat moderat tentu kita harus mendukung gitu kan. Walaupun tidak ada sanksinya, enggak usah nunggu hukumnya gitu kan ya. Tujuannya untuk gitu kan. Karena apa? Ini demi kebaikan kita bersama. Saya yakin ini kajiannya sudah sangat mendalam. Tidak mungkin seorang menteri mengeluarkan surat edaran sembarangan, enggak mungkin gitu kan. Pasti ada kajiannya, pasti ada penelitiannya, masukan dari ulama, berbagai macam pendapat ahli-ahli, dan ini maka sebagai umat Islam Indonesia sudah selayaknya dan sepatutnya kita mendukung surat edaran ini, kan gitu kan. Ini karena apa? Demi kemaslahatan masyarakat kita yang pluralis umat Islam orang Indonesia ini yang banyak sekali perbedaan agama, suku terutama agama berbeda-beda kan gitu kan. Ini saya kira apa yang disampaikan oleh Gusmen di dalam SE ini
sangat patut untuk kita ikuti, ya, patut untuk kita sebarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu betul bagaimana sebenarnya SE nomor 5 tahun 2022 ini. Maka saya berharap dengan podcast ini masyarakat bisa mendengarkan, bisa mencermati bahwa SEI ini sebenarnya untuk memberikan ketenangan, keleluasaan umat Islam di dalam melaksanakan ajaran agamanya. Terima kasih Pak. Terus ini juga kita perlu ini Pak, pandangan atau informasi dari panjenengan terkait azan yang ada di negara lain itu seperti apa. Jadi ketika nanti kita mau membandingkan, kita punya pertimbangan. Oh, kalau di negara lain seperti ini, kalau di Indonesia seperti ini, jadi lebih bijaksana ketika menyikapi. Baik ya, saya pernah ke Singapura ya beberapa waktu yang lalu ya, sebelum pandemi lah, gitu kan. Itu informasi yang saya terima dari beberapa tokoh Islam di sana. Singapura itu ada masjid kurang lebih jumlahnya itu ada 56. Itu yang boleh azan pakai sound luar itu hanya 4. Gitu kan. Padahal umat Islam Singapura itu sekitar 22%. Gitu kan. Kalau kemudian kita pergi ke Malaysia misalnya, yang di situ umat Islam mayoritas, itu yang boleh suara keluar itu hanya azan dan azan saja. Azan saja. Gitu kan. Kemudian kalau kita ke Arab Saudi ya, azan hanya boleh pakai speaker dalam masjid untuk azan, sholat Jumat, sholat Id, dan sholat minta hujan. Nah, itu kan. Ini saya kira kita lebih sempit lagi sebenarnya batasannya, gitu kan? Batasannya. Kita itu sudah lah. Longgar. Umat Islam Indonesia itu masya Allah itu luar biasa itu kan. Kemudian kalau kita di Mesir ya, beberapa informasi ya melarang tua selama Ramadan agar ibadah lebih terang, lebih tenang, gitu kan. Di sini kalau Ramadan itu justru wah itu sound itu jor-joran. Bahkan kalau jam 3 pagi itu sudah orang ronda sampai subuh gitu kan. Kemudian pengajian itu pakai sound luar itu saya kira dilakukan oleh Gus Menteri ini luar biasa. Justru memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia bagaimana menggunakan azan, bagaimana melaksanakan azan, dan ini saya kira patut kita hargai, kan gitu kan? Karena beberapa negara azan juga diatur tidak sembarangan, kan gitu kan? Maka saya selaku warga negara Indonesia sangat bersyukur punya Menteri Agama yang luar biasa, berani mengambil keputusan tentang azan ini, dan tentu banyak resiko ya. Dan ini saya terutama resiko politik ya. Saya yakin apa yang diputuskan oleh Gus Menteri ini atas pertimbangan banyak orang, banyak ahli, melalui kajian yang luar biasa, yang tentu ini kita sebagai umat Islam Indonesia harus mendukung apa yang diputuskan oleh Gus Menteri ini di dalam SE-nya itu. Terima kasih Pak Wahid atas waktu yang panjenengan berikan untuk membahas satu hal yang sensitif, tapi sebenarnya ini juga sudah menjadi bagian, sudah menjadi tradisi dan juga kebiasaan. Artinya kalau kita mau kembali membaca dengan detail isi dari SE ini sebenarnya sudah gambaran dari kebiasaan kita, tapi kita mungkin yang belum siap dengan bahasa tertulis. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Wahid bahwasanya ini adalah satu bentuk perlindungan sekaligus satu bentuk kebijakan yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui surat edaran ini agar kita bisa menjalankan aktivitas maupun peribadahan kita dengan lebih tenang dan yang pasti legal ada dasar hukumnya. Sebelum kita akhiri Pak Wahid, monggo bisa disampaikan kembali harapan atau saran panjenengan kepada masyarakat luas bagaimana kita sebaiknya bersikap karena ternyata sebenarnya yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita menyikapi satu kejadian yang ada di sekitar kita. Yang pertama tentu saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk berpikir jernih, berpikir
dalam kerangka NKRI, kita harus paham dan sadar bahwa negara kita itu adalah negara pluralis. Maka SE ini saya kira sangat layak untuk dibaca oleh umat Islam Indonesia. Jangan sampai memberikan komentar tanpa mengetahui substansi SE-nya ini. Saya juga ngeprint ini, dalam hal ini sudah saya print, saya baca berkali-kali tentang SE ini. Itu kan. Saya kira ini Bu Nila ya, Mbak Nila ya. Jadi bagaimana kita sebagai umat Islam Indonesia ini bisa menjaga kerukunan, keharmonisan di antara kita, kan gitu kan, sehingga umat Islam Indonesia ini walaupun mayoritas juga menghargai yang minoritas. Gitu kan. Mungkin suatu saat kita hidup di daerah yang minoritas, itu dengan adanya SI ini kita bisa melaksanakan dengan tenang, karena ada jaminan dari pemerintah, jaminan dari negara bahwa pelaksanaan ibadah kita diatur oleh negara walaupun ini masih dalam bentuk surat edaran. Saya kira demikian Bu Nila. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa atau para penyimak informasi yang ada di MSN Channel. Demikianlah pembahasan ataupun perbincangan kami mengenai pelaksanaan adzan dan juga detail dari SE Menak nomor 5 tahun 2022. Mari lebih bijaksana dalam menyikapi apapun termasuk adanya edaran ini. Jangan terlalu mudah terpancing atau termakan dengan pendapat-pendapat orang yang mungkin menyebar atau mencuat di media. Jadi mari kita pelajari detailnya dan kita bersikap lebih bijaksana seperti itu. Terima kasih atas perhatian panjenengan dan saya ucapkan terima kasih Pak Wahid atas waktu dan juga kesempatan yang sudah panjenengan berikan. Sehat selalu, semoga lancar semua urusannya. Terima kasih. Monggo kita mengucapkan salam bersama Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.